Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiratno pada program Bincang Komunitas spesial hari ini, dan tentunya salam sehat juga bahagia untuk kita semua. Dan kali ini kita kedatangan dua narasumber yang akan menemani Vio berbincang dan juga berdiskusi, bahkan juga menceritakan kisah perjalanan beliau. Kedua narasumber kita hari ini yang kemudian saat ini telah menyelesaikan misinya berjalan atau juga ada tour ya, perjalanan tour dari 4 negara, 5 kota yang ada di Eropa Timur. Nah, kita spesial hari ini juga akan membahas bagaimana kemudian dari pegunungan Kabupaten Toraja bisa sampai menembus Festival Perfilman Internasional. Ada di studio kita hari ini Kak Ikhwan Persada selaku sutradara Solata dan juga Kak Irfan Syam selaku line producer dari film tersebut. Kita sapa di hari ini. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Iya. Bagaimana kabarnya Kak Ikhwan dan juga Kak Irfan? Baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini prolognya tadi Vio udah bener ya? Udah. Perjalanan ke tour ya, perjalanan udah pasti tur sih. Ke negara bagian timur Eropa ya. Timur, ya, Eropa betul. Timur. Betul. Nah, ini ada beberapa negara dan juga kotanya. Nah, mungkin langsung aja disebutkan itu sebagai pembuka Kak, biar pemantik juga buat Tribuners lebih senang untuk mendengar kita bercerita di hari ini Kak. Iya, jadi alhamdulillah kemarin itu kita diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria. Kebetulan kita menerima penghargaan untuk film Solata. Iya. Kita sudah 2 kali ya sebelumnya, Betul. 2 atau 3 kali sebelumnya ke sini. Iya, bertandang ke Tribun Timur ya. Untuk promosi film Solata. Mungkin ini doa teman-teman di Tribun Timur juga. Akhirnya kemarin tuh kami 6 Juni itu menerima Special Award. Panjang sekali ya, Special Award for apa gitu ya. Kayaknya ada di sini deh. Iya, ada di situ. Di Golden Femi Film Festival di Bulgaria. Alhamdulillah kita Indonesia itu dapat 3 penghargaan, salah satunya itu untuk film Solata. Film Solata. Ini memang khususnya kalau Vio baca tadi di awal yang membahas tentang budaya, kemudian juga sisi kemanusiaan. Nah, mungkin untuk refreshment juga Kak Ikhwan dan juga Kak Irfan mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana kemudian film Solata itu hadir. Ini kan sudah tayang juga di bioskop pada saat lalu. Berarti tepat di bulan lalu dong. Ini tanggal 6 Juli yang bulan lalu 6 Juni 2020. Iya benar ya. Benar kan? Tepat sebulan. Wah, congratulations kan. Dan bagaimana mungkin kesan-kesannya dulu sebelum kita ke Solatanya? Jadi waktu kita bikin film ini, saya sama Irfan, kami berdua kan partneran di Indonesia Cinema Persada ya. Jadi kita tuh selalu bikin film, niatnya satu, bikin film yang bagus aja. Betul. Kita nggak pernah berkarya berpikir aja gitu. Nggak pernah berpikir komersial komersial atau nggak pernah berpikir oh ini harus menang festival, nggak pernah gitu. Jadi waktu 2019 tuh saya memutuskan untuk puter setir ya, dari jadi produser kemudian jadi sutradara. Itu kan sebenarnya sebuah turning point yang cukup lumayan berat, besar. Challenging gitu. Apalagi saya juga udah nggak di usia muda ya, udah usia 40 waktu itu kan, 2019. Jadi saya berpikir bahwa oke, kalau saya bikin film panjang, punya kesempatan bikin film panjang, saya harus bikin sesuatu yang bagus nih. Betul. Gitu. Jadi Irfan tuh salah satu orang yang selalu bilang, saya tuh akan ada selalu di sampingnya Kak Ikhwan, karena Kak Ikhwan tuh selalu punya tendensi untuk bikin film bagus gitu. Jadi kita tuh pegangannya itu, selalu itu. Jadi ketika mau bikin film panjang, saya cari-cari materi cerita yang tepat, ketemulah cerita Solata ini gitu. Nah, mungkin perjalanan Solatanya dari riset sampai akhirnya jadi film itu perjuangan berat juga. Mungkin Irfan yang bisa cerita. Betul. Berarti kalau dari Kak Irfan mungkin dari sisi manajerialnya. Iya, karena kita perjalanannya panjang, Vio. Kita tuh dari 2022 Desember. Iya. Desember 2022. Iya, Desember 2024. Oke. Iya. Mungkin berarti langsung dilanjutkan oleh Kak Irfan bagaimana perjalanannya, terus apa kemudian tadi tantangannya mungkin yang ditemui selama proses syuting dan sebagainya mungkin Kak Irfan. Dari pertama itu kita lakukan riset ya tahun 2022. Iya. Itu kita pakai modal pribadi ya. Dari kantong pribadi. Terus akses ke sananya tuh wah luar biasa, belum
belum bisa dilalui roda 4 waktu itu ke lokasinya. Lumpur itu bisa sampai di atas lutut waktu itu. Nah, sampai pada saat kita mau syuting, akhirnya ada pembangunan karena kita yang mau masuk, kayak gitu. Terus untungnya di sana tuh warganya sangat mendukung ya. Akhirnya sangat humble, sangat dibantulah sama warganya. Artinya yang menjadi pelopor terciptanya pembangunan perubahan infrastruktur di daerah sana, di pegunungan Kabupaten Toraja, tepatnya di daerah Bongga Karadeng, nama kecamatannya Bongga Karadeng. Iya, Bongga Karadeng. Desa Olon. Desa Olon. Nah itu karena adanya ini Kak, inisiatif dari Kak Ikhwan dan juga Kak Irfan. Ya tidak bisa dibilang begitu seperti juga itu ya. Cuman mungkin ya sebenarnya kan masalah terbesar di Indonesia itu adalah kan infrastruktur tuh yang tidak merata. Betul. Kita masih sangat Jakarta sentris, kita masih sangat Jawa sentris, ya kan. Jadi teman-teman di luar Jawa, di luar Jakarta itu masih menikmati akses yang sangat minim, ya kan, termasuk ya jalan raya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau ke Olon, Irfan kan dia pertama kali riset tuh Desember 2022. Kita follow up lagi tuh menjelang syuting Mei 2024. Jalanan udah bagus, bukan bagus sih, udah lumayan lah. Sudah ada. Sudah bisa dilewati mobil. Sudah ya ada kan? tanahnya. Sudah ada tanahnya, betul. Cuman ya tetap aja waktu itu kita jalan mobilnya rusak, dua mobil tuh rusak, dan lumayan juga tuh biaya perbaikannya kan, gitu. Cuman ya saya tuh sampai ngomong sama Irfan kan, ini kok kita syuting berat banget ya gitu loh, kenapa ya kita menyusah-nyusahin diri sendiri gitu, ya kan. Cuman waktu itu kita kayak ya udahlah ya, memang harus begini kali jalannya, jadi tidak ada keluhan dari kita semua, ya kan, termasuk ke pemain juga, terutama pemain dari Jakarta waktu itu. Jadi kita cuman kayak udah Bismillah kita jalanin ini film yang niatnya baik, ya. Kita pengen liatin ke masyarakat Indonesia bahwa di pedalaman itu masih banyak anak-anak kita, adik-adik kita tuh yang kesulitan dengan akses pendidikan gitu ya. Sementara ya sorry tuh saya hari ini kan akses pendidikan didominasi oleh berita tentang MBG gitu ya. Betul, sementara sekolah terbengkalai, gaji pokoknya guru, gedungnya ada belum gaji guru honorer tidak cukup layak gitu ya. Jadi buat kita ya film Solata ini memang mungkin kegelisahan kita ya sebagai warga negara gitu loh, bahwa ya kontribusi kita sebagai filmmaker ya ini. Gitu. Artinya kalau berbicara tentang tadi infrastruktur belum memadai, kemudian berdasarkan hasil riset dan juga pantauan selama proses syuting, banyak ini ya hal-hal miris yang dilihat. Oh banyak. Ya, akses pendidikan dan sebagainya. Berarti dukungan dari pemerintah provinsi dulu lah dengan hadirnya film Solata ini. Apakah sudah ada? Atau baru akan ada? Atau seperti apa? Jadi sebenarnya waktu kami syuting memang kami memutuskan untuk kami akan melakukan project ini tuh secara mandiri gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa film yang memulai prosesnya tuh dengan bertandang ke gubernur, betul, ke pemerintah, wali kota, bupati segala macam. Kami justru tidak melakukan itu. Kenapa? Karena saya berpesan sama Irfan, kita fokus aja dulu bikin filmnya. Kita juga belum tahu kok filmnya bakal keren atau enggak, filmnya bakal bagus apa enggak gitu ya. Jadi kita fokus dulu ke situ gitu. Jadi memang waktu mau syuting tuh sama sekali kita nggak ada ke pejabat atau segala macam minta dukungan tuh nggak ada sama sekali gitu ya. Tapi sampai dengan saat ini dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh Kak Ikhwan dan juga Kak Irfan? Ya, cuman memang ketika film kita itu diapresiasi di luar, kita merasa mulai butuh bantuan tuh ya, karena perjalanan ke luar negeri kan bukan sesuatu yang murah untuk, apalagi untuk ukuran film independen kayak Solata gitu ya. Kita membutuhkan biaya mungkin lebih dari 100 juta untuk jalan gitu. Jadi waktu itu kita juga berusaha untuk bagaimana kita bisa reach out ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ke pemerintah Kota Makassar, ke pemerintah Tanah Toraja dan Toraja Utara gitu ya. Cuman memang
Ya, sebenarnya ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi. Kita juga udah tahu ya di tengah efisiensi anggaran segala macem ya. Jadi ya udahlah, oke, kita nggak disupport sama pemerintah nih gitu. Cuman memang ada jalan-jalan lain yang terbuka gitu ya. Salah satunya misalnya saya berkomunikasi langsung dengan Pak Deddy Palimbong waktu itu Bupati Toraja Utara. Dan saya senang sekali dengan respon beliau bahwa beliau itu langsung straight to the point. Anggaran promosi pariwisata kami sangat terbatas, Pak, gitu. Tapi saya bisa dukung secara pribadi, gitu. Jadi ada dukungan pribadi dari Pak Deddy. Mungkin jumlahnya tidak besar, tapi buat kami itu luar biasa apresiasinya buat kita ya. Kita jadi kayak, aduh senang banget nih ada pejabat yang mewakili pemerintah bisa support kita nih gitu. Pakai uang mandiri lagi. Betul, pakai dana pribadi lagi ya kan. Terus kita juga akhirnya dapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan, ada fasilitasi travel grant namanya. Jadi ada pendukungan promosi film ke luar negeri. Terus kita dapat dukungan bantuan teknis dari Kementerian Luar Negeri dan terutama memang ketika kita jalan ke negara-negara ini kan kita disupport sama KBRI, KJRI-nya di sana gitu. Oke, nanti kita bahas bagaimana supportnya dalam bentuk apa dan mungkin kita beralih ke Kak Irfan dulu. Kan tadi Vio Prisonnya Kak Irfan selaku line producer. Nah, mungkin banyak juga di luar sana yang belum tahu peran line producer itu seperti apa. Tadi mungkin Vio spill bahwa dari sisi manajerialnya. Tapi lebih spesifik mungkin Kak Irfan itu mengurusi atau berperan sebagai apa nih? Line producer sih sebenarnya saya banyak berfungsi sebagai fasilitator ya. Seperti mempersiapkan akomodasi, transportasi, konsumsi, izin, termasuk kontrak-kontrak kru, ya, termasuk dealing dengan teman-teman kru kayak gitu sih. Dan berarti untuk terlibat dalam proyek Solata, film Solata ini sejak tahun 2022. Sampai dengan saat ini. Kesan-kesannya bisa terlibat dalam film yang sudah mendunia ini, bagaimana Kak Irfan? Waduh, sejauh ini sih sangat luar biasa ya, di luar ekspektasi saya. Saya tidak pernah bermimpi untuk bisa menginjakkan kaki di Eropa sebenarnya. Cuman sampai di Asia Tenggara aja mimpi saya, tapi karena Solata bisa membuat mimpi saya lebih dari Asia Tenggara itu. Dan berarti ini ada kerja-kerja besar juga yang kemudian hadir hingga membawa Kak Irfan dan juga Kak Ikhwan bisa sampai ke Eropa sana gitu ya. Nah, ini mungkin dukungan atau tadi bentuk yang diberikan oleh KBRI dan juga KJRI di sana seperti apa, Kak? Jadi sebenarnya film kita itu ditemukan dalam tanda kutip oleh Minister Council dari KBRI Bulgaria namanya Pak Win Bartutahyan. Saya nggak tahu beliau tuh dapat infonya dari mana, terus dia lihat film kita, langsung kita ditawarin, boleh nggak sih saya ikutkan film Pak Ikhwan di Sofia Benar Film Festival. Di hit up-nya pakai email. WA, kita di WA, iya kita di WA. Saya nggak tahu dapat. Iya, berarti ada relasinya, koneksinya itu gimana? Karena memang ya kalau film itu kan dunianya sempit ya, istilahnya semua orang tuh mungkin saling kenal satu sama lain gitu. Jadi beliau kontak, saya bilang, oh boleh Pak, boleh gitu. Cuman waktu itu kita nggak pernah berpikiran bahwa bakal sejauh ini gitu ya. Begitu diputar di Sofia Benar Film Festival, kok responnya bagus. Jadi saya waktu itu nggak kesana kan, jadi kita cuma dapat informasi dari teman-teman KBRI di sana bahwa ini rame banget yang nonton. Saya lupa ya, ada 7 duta besar, ada 13 perwakilan negara-negara sahabat yang datang. Responnya juga positif, warga-warga di sana juga senang sekali dengan filmnya gitu. Akhirnya waktu itu kita ditawarin lagi tuh ikut festival. Ini ada festival nih bulan Juni gitu. Boleh ya ikut lagi? Boleh Pak gitu. Udah tuh diikutkan. Ini di luar ekspektasi lagi. Kita nggak tahu bahwa ternyata kita bisa dapat special award. Sebenarnya kita udah jauh-jauh hari udah tahu ya, sebulan sebelum itu kita udah tahu. Makanya kita dipesan kalau boleh datang. Datang terima langsung pialanya karena ini kan sesuatu yang monumental lah ya, karena memang buat Eropa Timur itu kan film Indonesia masih sangat
ini ya, masih sangat jarang ya diketahui di sana gitu. Jadi buat kita sendiri ini adalah diplomasi ya, soft diplomasi power buat kita, buat teman-teman KBRI memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan Sulawesi Selatan, memperkenalkan Toraja ke dunia gitu. Tapi ada alurnya nggak Kak? Mungkin timelinenya gitu ya? Tadi 6 Juni 2026 itu penerimaan pialanya yang ini ya? Iya, betul. Yang sedang tayang ini. Betul. Nah, kemudian kebetulan kita didampingi langsung dengan Ibu Dubes, Ibu Listiana. Jadi banyak negara-negara yang hadir tempo hari itu. Negara yang paling banyak dapat award tuh Mongolia. Kalau nggak salah 5 negara. Habis itu Indonesia 5 piala. Habis itu Indonesia 3 piala. Kebetulan tuh saya satu meja sama tim Mongolia. Yang terima 5 piala itu. Jadi kita tuh saling tos-tosan kan. Jadi mejanya itu meja yang penuh dengan piala. Iya benar. Oke. Nah timelinenya tadi mungkin boleh diceritakan runutnya gimana Kak? Ke belakang sebelum 6 Juni 2026? Sebelum 6 Juni justru praktis tuh kita nggak ada apa-apa. Nggak ada komunikasi? Terakhir di WA itu ya? Komunikasi dengan Pak Winbert. Oh iya, komunikasi terus. Karena akhirnya juga ada wacana untuk menjajaki kerjasama produksi 2 negara antara Indonesia dan Bulgaria. Jadi kami juga ke sana dalam rangka misi itu sebenarnya. Gitu ya. Karena kan kalau kita ke sana terima piala aja kok sayang ya, karena kan mahal. Kita keluar duit 100 juta lebih kan gitu, yang disupport oleh teman-teman gitu ya. Jadi kita ke sana juga bawa misi untuk bagaimana caranya nih di tiap negara nih kita bisa ketemu dengan pihak-pihak yang bisa fasilitasi untuk kita kerjasama produksi gitu. Nah tadi kan disebut ada angka 100 juta. 100 juta. Dari Kementerian Kebudayaan sendiri? Dari travel grant dari Kementerian Kebudayaan 50 juta. Kita sangat terbuka dengan dukungan pemerintah gitu ya, karena kita nggak pengen ada berita simpang siur di luar. Misalnya tim Solata itu terima dana miliaran dari kan ada pemerintah. Seperti itu Kak karena ada seperti itu, betul. Nah tanggapannya Kak Iwan bagaimana dengan adanya isu dan berita yang sedang marak dibahas di media sosial? Ya sebenarnya kan ini sesuatu yang sensitif ya, karena memang sekarang anggaran pemerintah kan bisa diakses secara publik, semua orang bisa tahu gitu ya. Rombongan A misalnya ke satu festival, jumlah rombongannya berapa orang, berapa dana yang mereka pakai, itu kan terbuka semua gitu. Jadi kami pun dari awal merasa bahwa kita harus kasih tahu ke publik gitu loh, bahwa ya kita terima travel grant dari Kementerian Kebudayaan ya 50 juta itu. Di luar itu kita nggak ada ya, terima anggaran dari pemerintah nggak ada, itu aja gitu. Dan ini berangkatnya 3 orang? 3 orang. Kalau 50 juta dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan itu belum cukup, makanya masih menggunakan dana pribadi juga ya Kak? Atau ada support juga? Ada support dari beberapa teman, dari beberapa orang yang concern, relasi, termasuk Pak Deddy Limbong. Terus kita juga, saya pribadi sebenarnya kemarin disupport sama Pak Iwan Piliang, beliau Direktur Pengembangan PFN. Terus ada beberapa teman-teman yang juga nggak mau disebutin namanya, tapi mereka support gitu ya. Karena ya mungkin mereka lihat bahwa kita nih bukan selebriti filmmaker ya, yang punya spotlight, gampang. Betul. Punya akses ke pusat kekuasaan gitu, kita nggak punya itu gitu. Yang kita punya ya karya yang mungkin akhirnya bisa bicara di level dunia gitu. Dan dilirik juga, bahkan diundang, mendapat penghargaan. Betul. Oke, mungkin bagi Tribuners penasaran ini tulisannya apa ya, Vio bantu bacakan. Golden Femi Film Festival 2026 Special Award for Cinema from the Emerald of the Equator, Cultural Contribution and Humanism. Proudly present to Solata by Ikhwan Persada. Ini ada lengkap juga nama tadi dari Arash Part selaku CEO-nya, lalu ada Efemia Fart selaku Festival Director-nya. Oke. Nah, ini mungkin kita bahas mengenai Golden Femi Film Festival 2026 ini Kak. Ini apakah ya mungkin juga menjadi kali pertama dari film Solata bisa tembus ke sini, tapi sejarah
film Golden Femmy Festival ini bagaimana, Kak? Bukan film sih, apa ya? Festival. Festival. Yang saya tahu ini penyelenggaraan kalau nggak salah ya ketiga apa kelima. Dan Golden Femmy Film Festival ini adalah festival yang sebenarnya fokusnya ke tema-tema feminisme. Feminisme sebenarnya. Gitu. Dan menjadi salah satu festival yang cukup besar di negara-negara Balkan gitu ya. Saya kurang tahu pertimbangannya apa sampai Solata dapat special award, tapi yang saya lihat ketika akhirnya film kami itu diputar di negara-negara lain, jadi kan gini ya, waktu diputar di negara lain tuh ya kayak Irfan bilang, buat kita itu pengalaman ajaib karena pertama film kita itu bicara dengan bahasa yang berbeda, ya kan, orang Indonesia aja belum tentu mudeng dengan bahasa-bahasa yang ada di film kita, itu satu. Terus yang kedua, film kita itu menawarkan budaya yang berbeda juga gitu. Jadi sempat ada bukan ketidakpercayadirian ya, lebih kayak apa iya orang bakalan connect dengan film kita gitu. Tapi ternyata ketika kita langsung ketemu dengan penonton segala macam, mereka itu terkoneksi karena mungkin jadi bahasa mereka itu ada nilai-nilai universal tuh di film kita tuh yang terkoneksi ke mereka gitu. Karena memang film kita kan banyak bicara soal kehilangan, harapan, soal kegagalan, itu kan sesuatu yang universal ya. Jadi mungkin agak beda lah misalnya film kita tuh film horor misalnya yang bicara tentang kuntilanak, ya mereka nggak nyambung. Terus atau film kita bicara tentang religi ya kita ada di negara yang menganggap agama nggak penting gitu loh. Jadi kebetulan kita bicara nilai-nilai ini, moral value ini yang connect ke mereka, jadi mereka juga suka dengan filmnya gitu. Artinya keresahan mereka, keresahan dari film ini tersampaikan ke mereka. Betul. Dan mereka mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi di Indonesia, lebih khususnya yang ada di Kabupaten Toraja begitu ya. Betul, tapi mereka tidak spesifik sama isu pendidikan ya, karena kan buat mereka ya mereka tidak perlu peduli dengan itu, gitu kan. Itu yang peduli harusnya orang Indonesia. Iya betul. Tapi yang mereka pedulikan yaitu nilai-nilai tadi, sense of belonging, loss, hope, ya kan. Jadi itu yang bikin bisa mereka menempatkan diri di posisi seperti yang ada dalam pada cerita gitu ya. Betul, mereka terkoneksi dengan itu gitu. Bahkan waktu kita putar film di Budapest di Hungaria itu ada salah satu tamu kita dari UNESCO tuh, beliau bilang bahwa nonton film kita tuh ingat anaknya katanya. Anak saya juga mengalami hal yang tokoh kamu alami gitu. Dia nangis nontonnya gitu. Kita kan kayak kok bule bisa nangis ya nonton film kita, kan masih aneh ya buat kita gitu. Nangis banget gitu. Jadi kayak oh iya ya ternyata tuh memang nilai-nilai ini nih, value-value ini nih yang sampai ke hati mereka gitu. Oke. Baik. Mungkin mau ditambahkan dengan Kak Irfan, mungkin melihat atau juga bercerita bagaimana yang dirasakan. Karena kan memang pengalaman yang kita alami beda-beda. Beda-beda, benar. Kalau tadi Kak Ikhwan mungkin mewakili tadi yang dari Budapest ya. Kalau Kak Irfan mungkin di sebelahnya asal mana, kemudian bercerita tentang apa mungkin terkait film Solata. Kalau dari saya sih kurang lebih sama sebenarnya sama Pak Iwan. Karena nilai yang kita sampaikan itu kan agak berbeda dengan yang ada di luar ya, situasi pendidikan kita. Tapi perasaan ya sebagai manusia tetap sama, kayak begitu. Jadi ya melalui film ini ternyata kita bisa berbicara bukan cuma lewat bahasa, tapi lewat perasaan. Itu aja sih. Oke, baik. Berarti bukan hanya bahasa, karena tadi sudah disebutkan juga sama Kak Iwan bahwa mungkin kita orang Indonesia pun, orang Sulawesi Selatan pun belum tentu mengerti apa yang ada di teksnya atau apa yang diucapkan gitu. Tapi karena adanya satu paham bahwa film ini tentang kemanusiaan, tentang keresahan di bidang pendidikan, makanya mungkin juga mereka bisa rasa gitu. Ada satu hal yang menarik tuh yang saya alami waktu di Budapest. Jadi saya sempat ditanya sama, jadi penonton kita itu beberapa di antara mereka itu filmmaker ya. Jadi mereka tuh filmmaker yang aktif di situ. Jadi ada salah satu filmmaker, saya lupa namanya beliau tuh, dia nanya,
bagaimana kamu melihat karakter yang ada di film kamu, gitu kan? Apakah kamu punya kedekatan dengan karakter itu, gitu ya? Itu kan personal banget ya pertanyaannya. Dan saya juga jawabnya personal. Saya bilang, kita sadar atau nggak sadar, kita tuh pasti menulis sesuatu yang ada diri kita di dalam situ, gitu ya kan. Saya menulis Angkasa ini, karakter di film ini, bukan menulis seorang karakter yang hero, yang heroik. Angkasa ini adalah seseorang yang kalau saya portraying tuh seseorang yang gagal, gitu ya kan. Jadi saya bilang, saya tuh sering banget dalam hidup saya tuh saya sering ngalamin yang kok saya gagal ya di titik ini tuh, kok saya gagal ya, kok saya nggak seperti orang-orang ya, gitu kan, gitu. Jadi ada impostor syndrome gitu ya, kayak bisa nggak sih saya nyampe di level ini, bisa nggak sih saya nyampe di level ini. Selalu ada, bukan ketakutan sih, lebih kayak rasa penasaran, insecurity gitu ya, lebih kayak mempertanyakan lah. Iya, betul. Jadi kalau nonton Solata itu jadi ini memang yang kita eksplorasi ya, karena kalau menurut saya jarang sekali ada film Indonesia tuh yang memperlihatkan terutama karakter utamanya tuh adalah tokoh yang penuh dengan luka, trauma, gagal, segala macam. Ada salah satu dialog di film Solata itu yang saya tulis, yang saya suka sekali juga. Dia bilang, saya ini orang gagal Bang Abun, saya cuma nggak gagal menjaga hubungan saya juga gagal menjaga mimpi anak-anak gitu. Jadi karakter ini dia mengakuin kegagalannya gitu. Dan tidak semua orang bisa mengakui tersebut gitu. Nah, saya lagi diproses di situ gitu ya. Pada saat itu? Di umur saya itu lagi memproses itu kan, bahwa kita mungkin saya udah sampai di umur dimana penerimaan saya lebih mudah terima apa yang ada di hadapan saya lebih mudah pasrah sekarang, saya lebih lagi belajar ikhlas gitu ya, dan itu tuh tersalurkan di film saya gitu. Artinya muncul pertanyaan personal, sehingga terkulik lagi lah bagaimana proses cerita ini bisa hadir gitu ya. Betul, karena ya itu tadi mungkin penonton merasa bahwa ini kamu jarang loh ya. Kamu nih pasti nulis ini nih karena pasti kamu ngalamin. Pernah di titik itu? Gitu? Iya, kamu pasti pernah di titik itu karena kita ngerasain gitu, kayak gitu. Oke. Jadi berarti ada beberapa cerita juga di balik hadirnya film ini sampai bisa kemudian. Pasti karena menurut saya kita kan nulis sesuatu berdasarkan apa yang kita alamin, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya kan. Saya bicara sama Vio misalnya, saya lihat Vio, saya pelajarin. Next time mungkin ada film saya yang, saya mau bikin tokohnya tuh karakter host TV misalnya. Saya lihat Vio, Vio-nya kayak gini gitu. Jadi kita kan sebagai filmmaker kan berusaha jadi spons kan, berusaha untuk menyerap pengalaman seseorang untuk kita ceritakan lagi. Kita kan storyteller kan gitu. Artinya Kak Ivan sendiri secara personal pernah nggak merasa kayak berat banget ada di lingkungan ini. Pasti. Karena kan menyerap semua keresahan, kesulitan orang-orang di sekitar gitu kan. Ya, dan itu kan ibaratnya kalau istilah psikologi tuh kita ngerasain yang namanya energy drain kan. Jadi kita merasa tuh energi kita tuh terkuras habis-habisan gitu. Dan ya itu masalah kita kan sebagai orang seni kan yang sensitif gitu kan, karena ya mau nggak mau kita kayak ya udahlah ini pekerjaan, resiko kerjaan gitu loh. Berarti perlu sering grounding katanya Kak. Iya benar. Iya kan kalau misalnya merasakan energi yang lagi connect banget perlu grounding. Benar. Jadi buat saya memang perjalanan kita membuat karya, perjalanan kita ke Eropa kemarin misalnya itu kan sebuah perjalanan untuk kita ketemu lagi nih pengalaman-pengalaman baru gitu loh, iya kan kayak gitu. Asik. Berarti selama perjalanan ini Kak yang mungkin boleh dibagikan kepada kita, hal apa yang membuat Kak Iwan dan juga Kak Irfan merasa saya bangga nih menjadi orang Indonesia selama tur kemarin di 5 kota 4 negara? Jadi gini, sebelum ke Eropa pun saya selalu punya pemahaman bahwa kita nih di Indonesia ini kurang apa sih? Ya kan kita punya sumber daya alam yang luar biasa, kita punya gunung, pantai. Eropa Timur mostly mereka nggak punya laut, ya kan? Dia kan nggak punya laut gitu. Itu tuh punya semuanya. Tapi kenapa
sampai hari ini Indonesia masih jadi negara miskin. Kenapa sampai hari ini tuh kita masih punya banyak sekali jutaan orang yang berada di bawah garis kemiskinan? Betul. Apa yang terjadi nih dengan negara kita nih gitu? Nah, ini masih mempertanyakan atau sudah dapat jawabannya, Kak? Tahu jawabannya, iya kan? Karena ya negara kita penuh dengan korupsi, ya kan gitu. Betul. Itu kan jadi masalah besar di negara ini kan gitu. Dan ya karena kita ke Eropa kita lihat negara kecil kok bisa begini ya. Rapi, begini maju gitu. Kemarin saya ketemu sama teman, dia bilang, iya itu kan Bulgaria sama Hungaria negara kecil, tapi kok bisa masuk Piala Dunia, Indonesia enggak gitu kan. Jadi kayak ya gimana ya. Wondering lagi kira-kira karena apa gitu ya. Karena apa ya gitu. Cuman ya saya sebagai warga negara ya kita nggak boleh kehilangan harapan sama Indonesia gitu kan. Makanya kan kita menunaikan tugas kita sebagai filmmaker ya salah satunya juga untuk jadi corong kritik kan sebenarnya. Solata ini kan sebenarnya kritik untuk pemerintah. Ngeliatin bahwa hey kita tuh udah 81 tahun merdeka, tapi kenapa masih banyak anak-anak di pedalaman tuh yang susah akses untuk sekolah. Ini wajib sekolah dasar ya, wajib belajar 9 tahun loh ya. Kita belum ngomongin kuliah. Artinya, jika ada satu pesan yang mau disampaikan kepada presiden kita melalui film ini, mungkin garis besarnya seperti apa, Kak? Ya, simple. Kalau mau Indonesia jadi bangsa besar, kita mau Indonesia capai Indonesia Emas 2045, ya kita harus nomor satu itu pendidikan. Nggak bisa enggak. Karena pondasinya pendidikan. Bukan makan bergizi gratis? Bukan makan bergizi gratis. Iya. Gimana? Mungkin mau ditambahkan juga sama Kak Irfan nih. Pasti punya sudut pandang yang berbeda juga. Tapi kayaknya malu-malu deh Kak Irfan. Kalau Kak Irfan sendiri mungkin melalui film ini, tadi kan filmmaker udah menunaikannya dengan satu karya. Anda juga terlibat di dalamnya. Langsung aja ke pemerintahnya. Pemerintah pusat seperti apa yang mau disampaikan sebenarnya? Kalau saya sih untuk pemerintah ya, jangan cuman perhatikan siswanya, tapi tenaga pengajarnya. Tenaga pendidiknya. Iya, tenaga pendidiknya itu lebih penting sebenarnya. Ketika sudah sejahtera tenaga pendidiknya, insya Allah itu pasti akan bagus juga cara mereka mengajar. Berarti selama Anda tur kemarin Kak, apakah juga sempat visit begitu ke sekolah atau mungkin melihat langsung bagaimana mereka belajar atau pembelajarannya? Karena jauh sekali, Vio. Kalau kita mau bandingkan Eropa sama Indonesia sangat jauh. Satu banding berapa Kak kira-kira? Jadi kemarin ada pengalaman kan. Jadi kita ngobrol sama salah satu teman di Bratislava di Slovakia. Nah, teman ini cerita, di sini juga ada MBG loh. Oh ya, iya ada MBG di sini. Nah, bagaimana sampai mereka tahu sebutan MBG, Kak? Enggak, ini orang Indonesia. Beliau ini orang Indonesia. Baik. Di sini ada MBG juga loh, tapi MBG di sini bayarnya berapa? Bayarnya 12 euro. 12 euro kan sekitar 240.000. Tapi MBG-nya itu 2 minggu sebelum 2 minggu sebelumnya tuh kita udah dapat tuh menunya apa, terus menunya juga spektakuler ya, steak apa segala macam gitu. Jadi MBG itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan dari Indonesia, tapi sebenarnya terutama bagaimana kita mengelolanya, pengelolaannya itu kan yang penting kan sebenarnya. Jangan sampai kayak kemarin isunya sampai ada yang tertangkap gitu ya. Oh banyak, iya betul. Jadi secara program bagus, tapi benar. Implementasi jauh, eksekusinya kurang gitu. Kayak gitu. Berarti kedepannya mungkin bisa membuat satu karya lagi ya untuk mengkritik hal tersebut, Kak Iwan. Waduh. Jadi kalau spesifik soal MBG mungkin enggak ya, tapi kita tadi malam tuh saya sempat ngobrol sama Irfan, saya bilang keresahan kita kan sebenarnya satu ya, soal korupsi juga kan. Jadi kita tuh pengen di tiap film kita tuh ada sentilan-sentilan lah soal korupsi. Mungkin kita nggak bahas secara global eksplisit soal gitu korupsi ya, tapi ada sentilan-sentilan soal itu gitu. Karena buat saya pribadi, ini kita nggak bisa berkembang nih kalau korupsinya masih merajalela gitu. Lebih banyak gitu. Karena ya akhirnya kan orang ada di satu daerah tuh yang saya lihat di TikTok gitu ya, udah nggak mau bayar pajak, memilih untuk ya udah pajaknya kita kumpulin aja, nanti kita sendiri yang bangun jalannya juga. Oke, benar ya. Jadi saya juga kayak, ya di sisi lain nggak bisa disalahkan juga ya gitu, karena itu tadi di luar Jakarta Jawa tuh masih sangat
masih sangat terbatas gitu loh, ya kan. Kalau kita ini yang hidup di Jakarta ya privilege lah ya, apa namanya, segala infrastruktur, segala transportasi itu sangat nyaman. Tapi coba di luar Jawa kayak gimana, ya kan? Kayak gitu. Wah, ini banyak insight juga yang kita dapatkan ya, bagaimana sudut pandang seorang filmmaker, kemudian melihat saat ini fenomena yang terjadi, realita yang terjadi, ternyata bisa dibungkus juga dalam sebuah karya, dan nantinya kita doakan juga bisa segera Kak ya, rilis lagi karya barunya, selain mungkin tadi keresahan soal dunia pendidikan, nantinya angle lain soal korupsi lagi. Mudah-mudahan, doakan. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Kak Irfan juga Kak. Ini kan tadi kalau Kak Irfan sudah sampaikan bahwa ia mendapat pertanyaan personal, bagaimana kemudian hadirnya film ini, apakah dari keresahan relevan dengan yang dirasakan pribadi atau gimana. Nah kalau Kak Irfan sendiri, apakah juga mendapat pertanyaan atau pernyataan yang paling membekas di lubuk hati Kak Irfan? Tentang film Solata. Betul. Kalau pertanyaan sih masih seperti yang tadi ya, soal kesejahteraan guru. Karena film ini itu sebenarnya permasalahannya soal tenaga pengajar. Tenaga pengajar kita itu selalu dikesampingkan. Betul. Ya, untungnya lewat film ini kita bisa sentil lah sedikit soal bagaimana seharusnya atau keadaan yang terjadi di negeri kita soal tenaga pengajar yang selama ini dikesampingkan, tidak pernah dinomorsatukan lah atau dianaktirikan kayak begitu kan. Ini kan lebih kepada apa ya, kritikan, saran mungkin yang ditemui oleh Kak Irfan. Tapi sebagai orang yang sudah ke Eropa, kemudian membawa film Solata ini, hal apa yang membuat Kak Irfan menjadi bangga gitu sebagai warga negara Indonesia? Iya, salah satunya ya pencapaian ini ya, di Golden Femmy. Terus yang buat saya bangga itu penghargaan dari teman-teman yang menonton di sana. Itu. Ekspresinya kayak gimana Kak? Mungkin boleh digambarkan pada saat selesai pemutaran film, itu mereka tadi ada yang terharu sampai menangis, kemudian ada gimana lagi ekspresinya Kak? Gambarannya gimana? Ada beberapa teman filmmaker di sana tuh yang kayak, kamu tuh syutingnya kayak gimana sih di situ, susah nggak sih gitu. Mereka kan lihat, wow, the scenery looks amazing gitu kan. Gimana caranya kita bisa syuting di sana gitu. Nah ini kan sebenarnya sentilan juga buat kita, karena ya jujur aja di Indonesia itu, bahkan Jakarta sekalipun itu, kita seringkali dihadapkan pada satu pertanyaan kan, kota kita tuh sudah cukup mapan nggak sih, sudah cukup maju nggak sih untuk bisa jadi kota sinema, kota yang kota yang jadi tujuan untuk syuting gitu ya. Karena kan beberapa tahun lalu tuh sempat ada berita kan bahwa James Bond mau syuting di Jakarta tapi nggak jadi karena ribet dengan segala perizinan apa segala macem, ormas preman segala macem gitu. Nah sekarang kan pemerintah kota Jakarta lagi menggaungkan Jakarta sebagai kota sinema gitu ya. Sebenarnya menurut saya pribadi, semua kota di kota-kota besar di Indonesia itu bisa ke arah situ gitu. Cuman kan pemerintah kita tuh kadang visinya terlalu terbatas ya gitu ya. Terlalu terbatas dalam pengertian mereka masih sangat mengharapkan bahwa PAD itu datang dari tambang atau dari hasil bumi atau apapun itu gitu. Jadi jarang sekali yang melihat bahwa industri hiburan, budaya populer itu sangat bisa dieksploitasi gitu. Ya contoh kasusnya udah ada, Korea itu kan karena mereka sadar mereka nggak punya sumber daya alam yang cukup oke gitu ya, jadi mereka tuh dari awal punya mimpi halu kan. Mimpi halunya adalah bagaimana mereka mengekspor budaya populer mereka ke seluruh dunia gitu. Cuman kan itu bukan pekerjaan 10-20 tahun, itu pekerjaan 30-50 tahun gitu, yang dibangun, yang tidak tiap pemerintahan ganti kebijakan, enggak. Jadi benar-benar konsisten gitu, iya kan. Nah sebenarnya bisakah kita ke arah sana? Ya bisa, cuman kan ya kita harus punya mimpi yang tinggi dulu, mimpi yang besar dulu, yang diiringi dengan
langkah-langkahnya apa nih ke arah sana gitu, ya kan. Jadi kalau kami pribadi kan di Eropa Timur kan kami ketemu dengan Bulgarian Film Center, kami ketemu dengan Slovakia Film Commission, kami ketemu dengan Ankara Bilim University, karena kita menjajaki kerjasama produksi dua negara satu. Terus yang kita lihat sebenarnya yang kita pelajari adalah bagaimana mereka tuh handling kotanya itu bisa jadi kota yang tertata gitu ya, nyaman dan aman untuk syuting film gitu. Contohnya di Slovakia, ini negara kecil, cuman 7-8 juta penduduknya senegara gitu ya. Senegara ya. Itu kan seperberapanya Jakarta kan gitu. Tapi mereka tuh Slovakia Film Commission ini cuman digerakkan oleh dua orang ya. Tapi mereka bisa handling series-series gede, series film-film gede dari Hollywood. Stranger Things tuh sempat syuting di situ. Terus ada Red Sparrow-nya Jennifer Lawrence tuh sempat syuting di situ gitu. Jadi kalau ditanya, ya itu yang harusnya tuh kita bawa ke Indonesia. Yang pengen sekali sebenarnya kita komunikasikan ke pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Bisa kok sebenarnya kalau ada dari kota lain, dari daerah lain, dari negara lain mau syuting di Makassar, mereka tuh bawa duit loh ke sini. Jadi ada perputaran uang kan yang terjadi di sini. Gitu. Ada pertumbuhan ekonomi juga yang ada terjadi. Pertumbuhan ekonomi juga, menyerap pekerja juga, pekerja lokal. Kok kita nggak ngelihat ke situ ya, gitu loh. Iya kan, ini kan sesuatu yang menarik sebenarnya untuk dieksplorasi gitu ya. Dan terutama kalau kita bicara Makassar kan, saya juga melihat kan Pak Wali Kota kita nih Kak Api, saya panggilnya Kak Api karena beliau kan senior saya di SMA 3 tahun di atas saya gitu ya. Saya ngelihat Kak Api nih dengan gebrakan-gebrakannya berani nih, oke nih gitu. Jadi saya juga ngelihat ya mudah-mudahan siapa tahu Kak Api punya mimpi menjadikan Makassar kota sinema dan kita siap untuk diundang ngobrol gitu ya, bisa apa nih yang bisa kita kolaborasikan gitu loh. Artinya kalau pertemuan seperti ini Kak, apakah harus menunggu dari sinemasnya dulu yang hit up ke pemerintahnya, atau mungkin harapannya harusnya, juga pemerintahnya yang melirik harusnya kita? One way or another bisa kita yang ke beliau atau beliau yang ke kita juga nggak ada masalah gitu loh. Karena saya pun kemarin sempat menyampaikan ke Direktur Film Musik dan Seni Ibu Irini di Kementerian Kebudayaan, saya bilang, Bu, kita tuh perlu banget bikin workshop menjadikan kota sebagai kota sinema yang bisa kita bikin di beberapa kota. Ini responnya kan bagus gimana? Ya beliau bilang ini bagus sekali Mas, ini yang harusnya memang kita bawa kemana-mana gitu ya. Kita ngeliatin ke ke pemerintah kota gitu, bahwa ya bayangkan misalnya kita nggak usah berpikir Makassar negara asing syuting di Makassar deh, nggak usah. Kita mikir aja FTV yang syuting di Jogja, pindahin syutingnya ke Makassar, itu kan gila. Tapi kan artinya itu di lokal dulu ya, betul. Nasional tapi dulu. Kan itu harus ada intervensi pemerintah. Intervensinya adalah apa insentif yang bisa diberikan ke mereka supaya syuting di sini. Kan syuting di Jogja sama syuting di Makassar kan udah beda biayanya. Misalnya ada insentif, misalnya pemerintah Kota Makassar, oke saya tanggung biaya tiket pesawatnya. Orang pada mau lah syuting di Makassar, gitu loh. Terus kan apa visinya pemerintah kota untuk syuting di Makassar? Oh, kita bisa memperkenalkan kuliner kita yang luar biasa gitu ya. Jadi film FTV-nya tuh tentang makanan segala macam gitu kan. Itu kan bisa banget. Cuman kan ya belum kita lakuin. Betul, belum kita lakuin. Dan tadi seperti yang Kak Iwan katakan, bahwa Korea Selatan pun membuat budayanya sampai bisa terkenal sampai dengan saat ini butuh waktu puluhan tahun. Betul. Artinya kita doakan juga ya. Mungkin dari perpanjangan tangan Kak Iwan bersama Kak Irfan, teman-teman lainnya juga ketika bertemu dengan pemerintah, discuss tentang hal ini, bisa nantilah ada 1-2 pintu yang terbuka gitu. Kita pengen sekali, karena maksud saya tuh kita ke sana ya memang pengennya pulang sharing, bawa pengalaman gitu ya. Kita bisa berjejaring ya kan. Salah satu yang sedang kita develop sekarang kan sebenarnya kita lagi lagi pengen kita tuh bisa syuting di dua negara nih, di Slovakia sama di Indonesia.
Jadi di Slovakia misalnya kita syuting di Bratislava, di Indonesia boleh nggak sih di Makassar? Dan kebetulan misalnya proyeknya itu tentang makanan gitu kan, boleh nggak sih kita explore Makassar dan Bratislava? Kan menarik ya. Film Makassar banyak diproduksi, tapi ada nggak sih film Makassar yang menyandingkan kotanya itu dengan kota di luar negeri? Betul. Kan belum Iya, ada. belum ada. Nah, kita tuh mau mengarah ke situ gitu loh. Ya, Dan ini sudah dibahas di Eropa kemarin ya? Udah, Iya, jadi kita kemarin tuh jadi ada iya, kerjasama kita udah bilateral. betul, kita udah ngobrol karena kan ya saya sebagai orang Makassar kan udah pasti pengen angkat Betul. kota kita sendiri ya gitu ya. Budaya di sini juga, budaya lokalnya. sendiri ya. Apa yang paling menarik dari Makassar ya? Pasti kuliner. Ya. Sudah ada pertanyaan itu? Udah pasti ya, kuliner lah, iya kan. Jadi saya membayangkan tuh misalnya nih ya, misalnya kita bikin film latarnya di Bratislava, tapi kita ngomongin soal Coto pernah kan? dengar nggak? Oh, kalau coto Makassar it's common ya. Pernah dengar nggak? Nah, makanan namanya nasu cemba. Nah, kita tuh pengen explore itu misalnya. Yeah. Nasu cemba ini kan sesuatu yang masih jarang orang tahu, tapi ini resep yang udah bukan hampir punah ya, udah susah sekali ditemukan gitu. Makanan khas Enreka. Orisinilnya. Iya. Makanan khas Enreka gitu. Iya. Jadi kan ini bakalan jadi sesuatu yang menarik nih, diplomasi kuliner juga gitu loh, iya kan? Karena orang luar tuh pasti tertarik dengan makanan. Iya, sudah terbayangkan Kak. Berarti tinggal eksekusinya aja. Amin. Tapi kan sudah ada pembicaraan, Iya. sudah ada pertemuan, Ya, perjanjian. ya. Mudah-mudahan Kak Api nonton ya, Iya, dengar ya. kita doakan bersama bahwa hal ini bukan hanya sampai di sini saja Kak, Iya, ya. betul. Tapi bisa juga langsung didengar oleh pemerintah, kemudian Betul. juga langsung di guide untuk Betul. Kak Ikhwan juga bisa membantu Betul. kerjasama ini. Betul. Baik, berarti untuk closing statement mungkin Kak Ikhwan dan Iya. juga Kak Irfan mungkin Iya. dapat disampaikan untuk kita semua harapan terkait bagaimana dunia film khususnya hasil karya dari Indonesia Timur bisa sampai ke mancanegara. Iya, kalau buat saya pribadi kan film harusnya tidak jadi sekedar produk hiburan ya. Film itu punya banyak fungsi sebenarnya. Salah satunya kan diplomasi. Nah, kalau kita mengerucut lagi, diplomasi kuliner juga salah satu hal yang penting nih untuk kita garap gitu ya. Jadi film jadi pintu masuk kita untuk tidak cuma memperkenalkan budaya, tidak cuma memperkenalkan bahasa, tidak cuma memperkenalkan apa yang unik dari masyarakat, tapi juga bisa memperkenalkan kuliner gitu. Jadi kita perlu melihat film dari sisi itu, melihat film dari perspektif yang jauh lebih luas lebih gitu. luas. Karena perspektif inilah yang akan diterima oleh negara luar, dunia internasional gitu. Jadi market size kita di industri di film Indonesia kan sudah sangat besar ya gitu. Jadi kita sudah mulai harus berpikir bagaimana cara kita tuh untuk film kita tuh bisa ditonton oleh dunia internasional. Cakupannya lebih luas lagi lah. Cakupannya lebih luas lagi. Dan lebih bertambah. Betul. Oke, kita ke Kak Irfan mungkin sebagai closing statement. Diambil semua. Diambil semua katanya sama Kak Iwan. Tapi mungkin pesan-pesan lah untuk para penonton kita yang mungkin masih memilih ya untuk lebih fokus pada film-film Hollywood, Bollywood, K-pop gitu Kak. Harusnya lebih pada film lokal kita dong. Film lokal kita ya. Oke. Kalau saya sih secara universal aja ya. Film itu adalah bahasa universal. Film bisa mewakili perasaan, kritik, ataupun saran. Oke, jadi kita harus punya pemahaman juga ketika menonton, melihat sebuah karya. Itu harus ada semua ya Kak, tadi perasaan, kritik dan sebagainya. Dan Cukup? kita mungkin juga minta doa nih ke teman-teman Tribuners karena September nanti insya Allah film kita nih akan masuk lagi ke beberapa festival. Yang udah confirm itu kita akan tayang di Praha, di Cekoslovakia, di Asian Plus 3 Film Festival. Terus kita juga rencananya akan ada festival di Turki juga. Dan sebenarnya yang paling kita tunggu banget ini mudah-mudahan kita bisa lolos di Tirana International Film Festival di Albania. Tirana. Kenapa ini penting sekali festival ini? Karena festival ini tuh punya label Oscar qualifying. Oh oke. Jadi kalau Solata ini lolos ke situ, kita tuh bisa punya kesempatan untuk mendaftarkan Solata ke Academy Awards tahun depan.
gitu. Jadi kita eligible untuk masuk ke Academy Awards. Oke. Berarti dalam waktu dekat ini yang paling ditunggu adalah nanti di bulan September atau Iya. mungkin ada lebih dalam waktu dekat lagi, Kak? Itu bulan September Bulan itu. September Dan mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi tur film Solata Part 2-nya di September. Kita doakan bersama juga setelah adanya tayangan ini lebih banyak juga dukungan, support yang bisa datang dan pastinya tadi yang di-highlight adalah bagaimana pastinya keberangkatan kemarin itu menggunakan bantuan pribadi, mandiri tanpa bantuan, ya ada bantuan pemerintah tapi belum mencakupi untuk seluruh tim yang pergi gitu ya. Iya, betul. Dan kita berharap nanti akan ada tambahan lagi, Kak. Mudah-mudahan. Oke, cukup Kak Ikhwan? Terima Ada kasih. tambahan lagi? Terima kasih. Cukup. Sudah Oke, baik. Terima kasih Kak Ikhwan dan juga Kak Irfan atas waktunya dan juga sharing-sharingnya bagaimana pengalaman perjalanan tur ke Eropa Timur. Dan kita doakan bersama apa yang sudah direncanakan, sudah disiapkan juga bisa tercapai dan sesuai dengan harapan Kak Ikhwan dan juga Kak Irfan. Sehat, sukses selalu Kak Terima Ikhwan dan kasih, juga Vio. Kak Irfan. Teman-teman Kita jumpa lagi ya di Tribuners. sesi berikutnya nanti mungkin Siap. datangnya bawa lebih banyak lagi Kak ya. Iya, mudah-mudahan kita bawa 5. Amin. Nanti kita doakan bisa juga dapat tadi lebih eligible lagi lah Iya, betul. disebutnya ya Betul. untuk di dunia perfilman Kak. Amin. Amin. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program kita dan jangan lupa untuk memberikan dukungan juga kepada filmmaker baik itu asal lokal, asal nasional untuk bisa mendukung karya-karyanya sampai dengan di tingkat internasional. Karena tadi kita sudah mendengar juga bagaimana kisah perjalanan, tentunya ada banyak tantangan, hambatan yang dirasakan, tapi dengan ketulusan pastinya semua bisa berjalan lancar. Akhir kata, saya Fiorena Jaretno mewakili kedua narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.